Tentunya kami akan tetap punya komitmen untuk menyelesaikan untuk CPNS itu di bulan Juni dan P3K di bulan Oktober. Dan tadi untuk yang tahap 2 hari ini sudah mulai ada tesnya. Agenda rapat kita pada hari ini adalah membahas kebijakan penempatan aparatur sipil negara ke ibu kota Nusantara. Kenapa pokok bahasan ini penting? Pertama, kita memerlukan kepastian terkait dengan kapan ASN mulai dipindahkan ke IKN. Kepastian ini penting bukan hanya untuk memastikan pelaksanaan undang-undang tentang IKN bisa terlaksana. Tetapi pada pihak yang lain, kita juga ingin memastikan bahwa seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN, baik perkantoran maupun permukiman ASN bisa segera ditempati. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Komisi 2 DPR RI adalah mitra kerja Otorita IKN. Tahun 2025 ini kami telah mempersetujui anggaran pembangunan infrastruktur IKN lebih kurang 14,4 triliun rupiah. Satu angka yang tidak kecil di tengah efisiensi anggaran yang ada dibanding kementerian lembaga yang lain. Tentu anggaran yang besar itu harus diikuti dengan kepastian kapan penggunaan seluruh infrastruktur itu digunakan oleh aparatur sipil negara. Bangsa ini memerlukan kepastian terkait dengan itu, dan karena itu hari ini rapat dengan agenda tersebut akan kita gelar bersama Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Kepala BKN, dan tentu saja melibatkan Otorita IKN. Kepada rekan-rekan Komisi 2 DPR RI perlu saya sampaikan ada permohonan maaf dan permohonan izin dari Kepala Otorita IKN yang tidak bisa berhadir secara fisik di ruangan ini karena beliau pada saat yang sama harus menerima agenda kedatangan Kepala Badan Intelijen Negara dan beberapa menteri atas perintah Bapak Presiden di ibu kota Nusantara. Jika memungkinkan dan jika diperlukan nanti pendapat dan pandangan beliau, kami telah sediakan Zoom meeting untuk beliau bisa memberikan respon. Tapi saya kira kehadiran Sestama, para deputi, insya Allah bisa memberikan respon yang cukup dan memberikan gambaran terkait dengan perkembangan Otorita IKN sampai dengan saat ini. Hal-hal itulah saya kira yang akan kita bicarakan. Tentu forum ini tidak bisa menutup aspirasi para anggota untuk berbicara hal-hal yang lain, baik terkait dengan aspirasi masyarakat maupun hal-hal yang dianggap perlu untuk kita perdalam terkait dengan ketiga mitra kerja kita pada kesempatan hari ini. Sebelum saya persilahkan kepada para mitra kerja, saat ini pukul 10.38. Mudah-mudahan pukul 12.30 kita bisa selesaikan agenda rapat kita pada kesempatan hari ini. Setuju Bapak Ibu ya? Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Ibu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi untuk menyampaikan paparannya terkait agenda kerja kita pada hari ini. Sebelum itu Bu, kalau boleh saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu atas respon cepatnya dan ikhtiar yang kuatnya untuk mempush seluruh kementerian lembaga dan pemerintahan daerah segera menetapkan CASN-nya pada tahun 2025 ini. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Menpan RB dan Kepala BKN. Kepada Bu Menpan, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, para anggota Komisi 2 DPR RI, Kepala BKN dan Sestama Otorita Batam dan Mbak Deputi, hadirin Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, seperti biasa saya juga bersama-sama Pak Wamen
dan seluruh eselon 1 deputi maupun staf ahli dan staf khusus hadir di dalam pertemuan pada pagi hari ini. Tentunya pertama-tama kita akan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua dapat hadir dalam rapat kerja di Komisi 2 dan juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat di bulan Syawal ini tentunya memperkuat komitmen kita di dalam mengabdi bagi bangsa dan negara, dan kami atas nama Kementerian PAN-RB dan Sujiran Kementerian RB juga memohonkan maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan berharap kita tentunya tetap memperkuat komitmen di dalam mengabdi bagi negara kita ini. Kami juga dalam kesempatan ini Pak Ketua menyampaikan apresiasi dan atas dukungan dan sinergi yang terhormat seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dari Kementerian PAN-RB karena kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif tentunya menjadi kunci di dalam mengawal berbagai agenda strategis untuk mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ibu anggota Komisi 2, sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada kami pada rapat hari ini, tentunya yang akan dibahas adalah yang pertama adalah pemindahan KL dan pegawai ASN ke ibu kota negara. Yang kedua adalah kaitannya dengan masalah digitalisasi di pemerintahan desa. Kedua isu itu tentu menjadi elemen yang sangat penting dalam reformasi birokrasi ke depan, karena ini akan merubah cara kita bekerja dan melayani masyarakat dari pusat sampai ke desa. Izinkan saya menyampaikan isu yang pertama adalah terkait dengan pemindahan KL atau Kementerian Lembaga dan Pegawai ASN ke Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa prinsip yang dalam pelaksanaan pemindahan pegawai ASN KL Pusat ke IKN. Yang pertama adalah semua pegawai ASN di Kementerian Lembaga pada Satuan Kerja Pusat dipindahkan ke Ibu Kota Negara. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yaitu bahwa skema pemindahan pegawai ASN itu tentunya dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan, kelembagaan, dan ketersediaan hunian. Yang ketiga bahwa setiap pegawai ASN ini diharapkan yang berkeluarga akan mendapatkan satu unit hunian dinas. Jadi satu ASN itu satu unit. Jadi itu yang dijanjikan waktu itu adalah satu ASN adalah satu unit. Kemudian pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama tentunya perlu diberikan tunjangan khusus. Ini untuk mendorong ASN yang lain ikut bisa stimulan untuk mau pindah ke IKN. Yang kelima adalah penerapan smart government. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini juga saya akan menyampaikan bagaimana rencana awal tahapan pemindahan ASN ini ke IKN dari aspek kelembagaan dan tata kelola. Karena memang sebelum kita memindahkan kita harus tahu dulu lembaga-lembaga mana saja yang akan dipindahkan. Pada fase pertama itu di tahun 2022 atau sampai 2024. Itu adalah tahap rencananya waktu itu short termnya itu adalah tahap awal pemindahan kelembagaan ASN untuk pembangunan miniatur penyelenggaraan pemerintahan. Itu rencananya waktu itu demikian. Dulu sempat ada rencana bulan Oktober begitu. Dan untuk tahun 2025 ke 2009 itu kita namakan sebagai fase kedua, yaitu pengembangan share office di IKN. Ini rencana awal yang kami siapkan dari mulai short term sampai medium termnya untuk di masa fase pertama dan ada fase kedua. Kemudian selanjutnya untuk kedepannya, untuk future government-nya, itu di tahun 2020 itu kita pengembangan agile government, yaitu dengan membangun kota cerdas dan pusat digital untuk berbagai sektor pemerintahan. Jadi digital government itu sebagai fase ketiga. Fase keempatnya yaitu menjadi kota cerdas industri, yang ke fase kelimanya yaitu sebagai kota cerdas society 5.0. Ini adalah rancangan arsitek tahapan pemindahan yang kami persiapkan untuk pemindahan ASN.
Nah, rencana awal pemindahan ASN ke ibu kota negara tentunya sebagaimana tadi saya sampaikan, rencananya dilakukan secara bertahap dan terencana dengan pendekatan bertahap melalui 3 fase utama. Yaitu yang pertama adalah fase pertama miniatur pemerintahan. Pada fase ini fokus utamanya adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama, yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung langsung Presiden dan Wakil Presiden di IKN. Pada fase kedua yaitu penerapan share office atau share service system, di mana pemindahan ASN itu berlanjut pada prioritas kedua termasuk pengisian ASN dari hasil seleksi CPNS 2024 dan juga ada mutasi ASN dari Pemda di wilayah Kalimantan Timur serta pengoperasian sistem share office dan share services secara terintegrasi guna mendukung efisiensi dan kolaborasi antar instansi. Sementara di fase ketiganya dengan implementasinya adalah smart government, yaitu pemindahan ASN pada prioritas ketiga. Kemudian juga kita akan mengimplementasikan smart government di IKN dan Jakarta. Selanjutnya adalah kelanjutan proses pemindahan ASN lainnya. Bapak Ibu sekalian, smart government ini adalah merupakan salah satu dimensi utama di dalam pembangunan IKN sebagai smart city. Dengan pendekatan ini, pemindahan ASN tentunya tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mendorong transformasi kerja pemerintahan melalui tata kelola yang lebih agile, digital dan kolaboratif. Bapak Ibu sekalian, pemindahan kelembagaan KL ke IKN tentunya kami menggunakan penapisan atau filter untuk menyaring dan mengidentifikasi serta menyeleksi dan menetapkan prioritas kementerian. Jadi kita lakukan penapisan mana-mana saja KL yang akan kita pindahkan pada per fase. Penapisan atau yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang dengan menggunakan instrumen sebagai berikut. Pertama, kita melakukan pendefinisian peran dan strategis kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi seberapa penting peran kementerian dan lembaga itu terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi. Identifikasi peran dan fungsi KL. Yang kedua adalah kita melakukan identifikasi peran dan fungsi kementerian dan lembaga dalam sistem dukungan pengambilan keputusan dan atau sistem pertahanan keamanan dan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga adalah kita juga melakukan penapisan untuk melihat bagaimana mitigasi resikonya atau bentuk resiko yang ditimbulkan apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan tugas fungsi dari KL. Berdasarkan hasil penapisan yang telah dilakukan sebelumnya, jadi ini kita sudah lakukan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita ini adalah penapisan sebelum Kabinet Merah Putih. Itu prioritas pertama adalah sebanyak 179 unit eselon 1 di 38 KL. Prioritas keduanya 91 unit eselon 1 di 29 KL. Prioritas ketiganya ada 378 eselon 1 di ini unit ya Pak ya, berarti sampai seluruh anggota ke bawahnya di 49 KL. Terkait dengan siapa saja pegawai yang akan dipindahkan akan diserahkan kepada kementerian dan lembaga yang terkait dengan mempertimbangkan hunian dan kantor yang tersedia serta kompetensi pegawainya. Jadi pemindahan tentunya tetap disesuaikan dengan hunian. Jadi ini prioritas sudah kita bicarakan dengan OIKN beberapa waktu yang lalu ya Pak Denis ya. Jadi ini sudah kita tentunya tetap memperhatikan hunian. Bapak Ibu, secara ideal jumlah pegawai yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama tahun 2024 ya waktu itu kita buat itu sekitar 11.991 pegawai. Namun demikian pemindahannya tetap disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN. Kemudian dengan seiring berlangsungnya proses penataan organisasi dan tata kerja organisasi dan tata kerja dari sejumlah kementerian lembaga pada Kabinet Merah Putih, tentunya jumlah ini akan dilakukan penyesuaian. Jadi ini waktu itu kita melakukan penyesuaiannya yaitu jumlahnya ini sesuai dengan kabinet pada kabinet sebelumnya. Nah sekarang kita sedang melakukan penyesuaian dengan Kabinet Merah Putih. Proses pemindahan instansi pusat ke ibu kota negara
ini adalah merupakan langkah strategis yang membutuhkan perencanaan yang matang dan penyesuaian dinamis. Jadi ini proses kita persiapan pemindahan ASN ini tentunya sudah dipersiapkan oleh Kementerian Pan-RB sejak tahun 2022, di mana Kementerian Pan-RB telah menyusun rekomendasi pemindahan kementerian dan lembaga itu ke IKN melalui proses penapisan yang mempertimbangkan fungsi strategis, peran kelembagaan, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Memasuki periode Oktober tahun 2024, tahun 2025, terjadi dinamika baru Bapak dan Ibu sekalian, dinamika baru di dalam pemerintahan, yakni pembentukan Kabinet Merah Putih. Tentunya proses ini membawa kebutuhan akan penyesuaian struktur organisasi dari kementerian dan lembaga. Dan juga kalau kita melakukan penyesuaian struktur organisasi kementerian lembaga pasti akan diikuti dengan penyelarasan dari sumber daya manusia yang tentunya akan mempengaruhi penyelarasan terhadap penempatan sumber daya manusia aparatur serta penataan aset kelembagaan sesuai dengan prosedur kabinet, sesuai dengan postur tentunya kabinet dari Kabinet Merah Putih yang baru dibentuk. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian kembali agar kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis dari pemerintahan ke depan. Untuk itu, Bapak Ibu pimpinan Komisi 2, pada tahun 2026 kami akan melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional. Kami juga sudah untuk itu karena kami sudah menyampaikan surat ke KL, kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh kementerian lembaga dan pegawai ASN yang akan mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tanda tangani pada tanggal 24 Januari 2025. Dan inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan kementerian lembaga dan pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024 belum dapat dilaksanakan mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagian kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih, dan kementerian lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya. Selain itu, sampai akhir tahun 2024 masih dilakukan terhadap penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait dengan berubahnya jumlah kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan. Adapun jadwal finalnya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami beralih ke isu yang kedua, yaitu mengenai digitalisasi pemerintahan desa. Bapak Ibu yang saya hormati, transformasi digital pemerintahan desa bukan sekedar pilihan, tapi merupakan kewajiban strategis yang tidak dapat ditunda untuk menghadapi tantangan besar reformasi struktural yang saat ini tengah berjalan. Langkah ini tentunya sangat krusial untuk merealisasikan transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang lebih inklusif. Digitalisasi tidak hanya sekedar soal teknologi, Bapak Ibu, namun menjadi fondasi yang memperkuat negara untuk memastikan bahwa kehadiran negara terasa sampai ke pelosok desa. Desa bukan sekedar objek pembangunan, tetapi justru menjadi faktor kunci di dalam mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Transformasi digital pemerintah adalah perubahan mendalam yang mencakup peningkatan proses bisnis, penguatan sumber daya manusia, serta pergeseran budaya birokrasi menuju layanan yang lebih responsif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Agar perubahan ini terwujud, Kementerian Pan-RB tentunya bekerja sama secara sinergis dengan Komdiji, dengan Bappenas, dengan BSSN, dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa untuk menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya mendukung, tetapi juga memberdayakan desa sebagai pendorong utama transformasi digital yang berkelanjutan dan merata. Mengingat lebih dari 70% interaksi warga dengan negara berlangsung di tingkat desa, memperkuat digitalisasi desa bukan lagi sebuah opsi,
Walaupun tantangan seperti fragmentasi aplikasi serta keterbatasan sumber daya manusia serta infrastruktur masih menjadi penghambat, namun kebijakan nasional yang tercermin di dalam Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang RPJPN telah mendorong percepatan aplikasi berbagi pakai, integrasi satu data Indonesia, dan serta peningkatan keamanan cyber dan pengembangan talenta digital untuk menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam transformasi pelayanan publik yang lebih responsif dan berdaya saing. Transformasi digital pemerintahan desa tentunya menuntut kolaborasi yang terstruktur dan terarah antar kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah. Kemenpan RB mengorkestrasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi yang berbasis digital, sementara Bappenas memastikan keterpaduan perencanaan pemantauan pembangunan. Komdiji menyediakan infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai, sementara BSSN tentunya menjaga keamanan dari sistem digital, dan Kemendagri serta Kemendes memperkuat layanan administrasi dan pemberdayaan ekonomi lokal, di mana semua elemen ini ternyata harus terintegrasi dengan baik agar pemerintahan desa, pemerintahan daerah dan desa dapat memberikan layanan publik yang lebih modern, efisien, yang terpenting adalah berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, demikian yang ingin kami sampaikan. Kami percaya bahwa kemitraan dan sinergi antara Kementerian PAN, RB, dan Komisi 2 DPR RI akan terus menjadi fondasi yang penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan tetap berorientasi pada kepentingan publik dan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Kami menyambut baik segala bentuk masukan dan pandangan yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Tentunya hal tersebut merupakan bagian dari proses bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi yang telah memaparkan dua hal terkait pertama kebijakan penempatan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara yang pada prinsipnya blueprintnya sudah disusun sejak periode kabinet sebelumnya, tapi tentu semua menunggu arahan dari Bapak Presiden termasuk keputusan Presiden terkait dengan hal tersebut. Dan yang kedua, beliau memaparkan tentang digitalisasi pemerintahan desa. Secara lebih teknis tentu kami nanti berharap Kepala BKN bisa memberikan paparannya, karena terkait dengan poin yang kedua, banyak masukan dari para anggota Komisi 2 DPR RI berdasarkan aspirasi dari pemerintah desa di berbagai tempat di Indonesia. Pak Kepala BKN, mereka kerap kali kesulitan untuk menggunakan berbagai layanan aplikasi yang diperuntukkan untuk pemerintahan desa, yang niatnya tentu untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan modernisasi pemerintahan, tetapi kemudian di lapangan ada berbagai kendala. Karena itu saya juga mengapresiasi Pak Kepala BKN, seluruh Kakanrek hari ini hadir melalui Zoom untuk bisa bersama-sama kita mengikuti rapat kerja pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Saudara Kepala BKN, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan Komisi 2, Bapak Ketua dan Wakil Ketua yang kami hormati, Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri beserta seluruh jajaran, Pak Sestama, Pak Deputi OIKN, Bapak Ibu, seluruh anggota Komisi 2 yang kami hormati. Pertama-tama kami mengaturkan selamat Idul Fitri disertai permohonan maaf lahir dan batin dari kami seluruh jajaran Badan Kepegawaian Negara di Cililitan sampai dengan rekan-rekan yang ada di regional. Saya hadir bersama Pak Waka, Ibu Sestama, dan Bapak-Bapak para deputi semuanya. Pada kesempatan ini perlu kami laporkan, Pak Ketua, Ibu Bapak semuanya, dalam rangka pemindahan ASN ke IKN, posisi BKN berada di hilir. Jadi semua kebijakan dari pemerintah nanti yang paling hilir adalah di BKN untuk melakukan penataan administrasi kepegawaiannya.
Jadi sampai dengan saat ini dari instansi belum ada yang menyampaikan data kepegawaiannya untuk diverifikasi dan divalidasi dalam rangka penempatan. Nah, untuk memudahkan sistem kerjanya, dari BKN sudah menyiapkan fitur yang dimasukkan dalam apps-nya BKN yang kita sebut dengan ASN digital, bagaimana agar para ASN yang akan pindah itu nanti dimudahkan mengisi ke dalam platform yang sudah disiapkan. Dari ASN mana, kemudian mengisi, sampai kemudian penempatan di blok-bloknya yang dikoordinasikan bersama Pak Sestama dulu. Ya, coba di slide berikutnya. Ini kita siapkan fiturnya dari ASN mana, kemudian ditempatkan di sana, sampai kemudian nanti akan dapat blok di rusun atau di tower yang mana, itu sudah kita siapkan, sambil nanti menunggu Pak Ketua dari rencana kapan akan dilaksanakan. Secara sistem sudah kami siapkan. Dan kemudian untuk digitalisasi di desa, nanti kami bisa membuatkan fitur baru untuk seluruh perangkat desa yang akan menggunakan sistem di BKN. Tentu nanti kita berikan pelatihannya agar bisa menggunakan aplikasi dengan menggunakan pola yang ada di ASN digital. Itu ringkas yang perlu kami laporkan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, pertanyaan kaitannya dengan masalah honorer, tenaga honorer, nanti mungkin P3K, nanti Pak Kepala BKN akan menyampaikan progres sampai saat ini, dan tentunya kami akan tetap punya komitmen untuk menyelesaikan untuk CPNS itu di bulan Juni dan P3K di bulan Oktober. Dan tadi untuk yang tahap 2 hari ini sudah mulai ada tesnya gitu. Jadi tidak pernah kami menyampaikan ada penundaan, Bapak. Tidak pernah kami menyampaikan penundaan, dan tetap kami konsisten karena konsisten dengan apa yang sudah menjadi komitmen pemerintah di dalam penyelesaian tenaga honorer. Jadi mohon izin pimpinan, nanti Kepala BKN secara detail akan menyampaikan bagaimana progres terhadap ASN. Dan nanti hal-hal yang belum terjawab secara rinci akan kami siapkan jawaban secara tertulis. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri. Pak. Dan silakan. Terima kasih pimpinan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bu Menteri, Pak Wamen, Pak Sestama IKN, terkait dengan beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu, Pak Longki, Pak Giri, kemudian juga Pak Rahmat, tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri, bahwa tahapan Silakan Prof, lanjut aja. tahapan tes CAT itu terus kita laksanakan, dan hari ini sudah kita laksanakan dengan sebanyak coba teman-teman di slide-kan pelaksanaan seleksi yang mulai berlangsung hari ini melanjutkan seleksi tahap 1. Jadi sudah berjalan ada 13 titik di luar negeri, pesertanya 28 orang. Ini seleksi yang termahal ini. 28 orang di 13 titik, kemudian yang di BKN ada 53 titik mandiri, di luar yang ada di kantor BKN dan di 14 regional, serta 21 UPT, dan 100 titik lokasi mandiri instansi. Ini yang sudah mulai berjalan pada hari ini, dan peserta yang ikut, Ibu dan Bapak, slide berikutnya. Bukan ini, yang garis besarnya saja. Yang di depan ada 800 berapa? Coba teman-teman di slide sebelumnya. Itu. Ya, coba slide di depannya. Ya.
bukan, yang tadi kita tayangkan ya. Jadi ada sekitar 800.000 peserta untuk memperebutkan 360-an formasi. Nah, ini yang ditanyakan Pak Giri tadi, bagaimana bila tidak mendapatkan formasi? Problemnya Bapak dan Ibu, kita harus memiliki pemahaman yang sama. Rekan-rekan tolong dislaidkan batas kewenangan dalam pengangkatan honorer ini. Ibu Bapak, problem honorer ini berawal dari pengangkatan di instansi. Ini yang kita harus paham betul bersama-sama. Kemudian yang menyelesaikan mestinya juga instansi. Menpan membuat kebijakan seleksinya, BKN khusus untuk honorer tidak membuat passing grade, tetapi hanya menyusun ranking sesuai dengan formasi. Ibu Menteri sudah membuka formasi 2,3 juta akan disiapkan semua. Tapi ternyata permintaan instansi hanya 1.017.000 instansi. 1.017.000 formasi dari sekitar 602 instansi. Nah, tentu dengan jumlah formasi yang sedikit itu akan ada yang tidak menjadi CASN penuh waktu. Selebihnya akan menjadi ASN paruh waktu. Ini kebijakan seperti itu, Ibu dan Bapak. Nah, ada juga beberapa instansi yang terus kami kejar. Saya bersama Bu Menteri, Pak Mendagri bulan Maret sudah jemput bola, mengundang semua gubernur, bupati, wali kota. Kemudian minggu yang lalu kami lanjutkan lagi, Bu Menteri, kemudian Bu Menteri yang memimpin, Pak Ketua KSP dan saya mengundang semua instansi untuk melakukan percepatan. Dan alhamdulillah, Ibu Bapak, kami laporkan saat ini sudah 580 ribuan NIP yang diusulkan oleh instansi ke BKN. Kemudian kami sudah menyelesaikan 82%, sekitar 480 ribu NIP. Nah, sekarang yang sudah menjadi SK, ini yang sudah menjadi SK, itu baru kisaran 14% dari target. Kita masih punya waktu 1 Juni untuk CPNS dan 1 Oktober untuk P3K. Dan dengan harapan 30 Juni sudah tuntas, sudah diserahkan SK-nya, dan 30 Oktober P3K juga sudah tuntas. Nah, ini per 15 kemarin, tanggal 15 April, dan pagi hari ini sudah naik ke 14%. Kemudian melanjutkan yang disampaikan Ibu Menteri tadi, Bapak dan Ibu, konfigurasi ASN kita di beberapa instansi besar mengalami pergeseran yang mendasar. Misalnya, ini sebenarnya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi pagi, itu misalnya Kementerian Hukum dan HAM pecah menjadi 3, Kemdikbud pecah menjadi 3, Kumham pecah menjadi 3. Ada sekitar 240 ASN yang sedang kita tata kembali dan ini sudah mendekati selesai, termasuk pengisian jabatan struktural 83%, eselon 1, eselon 2 sudah masuk dan sudah kami koordinasikan. Jadi Pak Irawan, kami bekerja dalam batas kewenangannya BKN, kami nggak boleh melampaui itu, maka pendataan ASN menjadi mutlak harus kami lakukan untuk mewujudkan satu data. Kami dengan para sekjen terus berkoordinasi agar data yang berubah di instansi segera dikirim melalui sistem ke BKN, sehingga data di instansi menjadi real time sama dengan data yang ada di BKN. Nah, ini terus kami lakukan dan per hari ini 14 instansi pengisian eselon 1, eselon 2-nya relatif sudah selesai. Kemudian yang perlu juga kami laporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya adalah mengenai yang ramai tadi juga dipertanyakan, tapi sudah izin keluar. Enggak apa-apa kami sampaikan karena banyak yang WA saya. Kenapa Pak ini sistem seleksinya jelek begini, banyak yang mengundurkan diri. Jadi Bapak dan Ibu izin kami melaporkan, yang banyak mengundurkan diri sesungguhnya adalah hasil optimalisasi. Optimalisasi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindarkan agar tidak terjadi formasi yang kosong.
Nah, optimalisasi ini mudahnya adalah aslinya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar. Misalnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Dikti ini, sebagian besar dosen, dia tidak lolos dan tidak lulus, misalnya mendaftar pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Formasinya 2, yang bersangkutan ranking 3 dan 4. Maka dia tidak lulus. Kemudian di Universitas Nusa Cendana, ada jurusan sosiologi yang melamar tidak ada. Maka 2 orang nilai terbaik secara sistem dikirim ke Nusa Cendana. Jadi menjadi lulus karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong. Kira-kira seperti itu. Nah, ini 5 besar instansi yang hasil optimalisasinya mengundurkan diri. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi. Memang benar yang disampaikan Bapak dan Ibu semuanya, bagian terbesar yang disampaikan Pak Longki tadi juga, bahwa karena jaraknya jauh. Nah, ini optimalisasi ini Bapak dan Ibu, kebijakan dari Ibu Menteri adalah pada satu instansi. Nah, karena Kemdiktisaintek itu kampusnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka kendala terbesar adalah jauh dari domisilinya. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, 5 tahun kemudian pindah itu bisa diatur oleh kementeriannya. Kemudian yang kedua, karena tidak ada izin keluarga, kemudian karena kesehatan orang tua, dianggap mengundurkan diri oleh karena dari usulan instansi, kemudian sedang S2 atau S3 di tempat yang lain, kemudian terkendala kondisi kesehatan, kemudian dia merasa salah memilih formasi. Wah, ternyata bukan ini yang saya pilih, saya tidak cocok, kemudian mengundurkan diri. Ini ada pernyataan dari yang bersangkutan. Dan yang terakhir, merasa penghasilannya kalau nanti jadi PNS itu sedikit. Ini Bapak dan Ibu, gambaran hasil optimalisasi dan seperti yang muncul di berbagai media. Kami terbuka, Ibu Menpan, kami dari BKN terbuka untuk perbaikan sistem. Pada intinya adalah semua yang optimalisasi ini berbasis sistem. Jadi nilai terbaik yang kemudian didorong ke formasi-formasi yang masih kosong. Inilah upaya maksimal yang kita lakukan agar formasi yang ada terisi. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, di dalam pertanyaan-pertanyaan ini kami optimis nanti bersama Ibu Menteri bahwa perpindahan ke IKN akan terjadi dan pemerintah menyiapkan sumber daya yang terbaik dengan penyiapan-penyiapan secara maksimal, dan saya mendukung penuh kebijakan dari Ibu Menteri dan kebijakan Bapak Presiden untuk pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.